kembali lagi di Nista Podcast. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sudah lewat tapi masih hangat untuk dibincangkan. Apa tuh? Yaitu Piala Dunia 2022. Wow, keren sekali. Bagaimana? Jadi untuk hari ini bagaimana menurut Bung Abi Ya. Piala Dunia yang diselenggarakan di Qatar dengan biaya yang sangat besar dan dibilang mewah? Menurut saya ini Piala Dunia terbaik yang disiapkan oleh FIFA. Kenapa begitu? Karena sudah dipersiapkan dari mungkin 2018 ya, ketika masih Rusia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ketika itu FIFA sudah menunjuk Qatar untuk menjadi tuan rumah dari Piala Dunia tahun 2022 dan sudah dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Tapi menurut saya masih tetap Piala Dunia paling fenomenal itu tahun 2010 ketika di Afrika Selatan. Iya. Terus menurut Bapak Abi kan di sana cuacanya panas ya? Panas. Di daerah Timur Tengah gitu. Diadakannya musim dingin. Nah, Iya. menurut Bapak Abi gimana tuh cocok? Sebenarnya cocok aja. Kenapa begitu? Karena pemilihan bulannya juga sudah pas ketika musim dingin. Jadi pertandingan bisa diselenggarakan di sore sampai malam hari. Karena pada siang hari pun di sana tuh masih panas juga walaupun sedang musim dingin. Iya. Iya. Gitu. Apalagi sampai mereka masang AC ya di Iya, stadion. di stadionnya. Iya. Terus mengenai euforianya yang kurang. Nah, sekarang kan ada K-pop atau K-pop tuh. Iya. Nah, Jungkook gitu sebagai Iya. pembuka. Apakah menurut Bapak Abi itu termasuk? Jangan Bapak Abi dong. Oh iya, Bung Abi. Iya. Menurut Bung Abi Iya. gimana itu? Apakah termasuk dalam menarik interest dari masyarakat kalangan Asia gitu kan karena suka K-pop gitu? Kalau menurut saya sangat menarik minat khususnya di benua Asia karena lebih banyak dominan masyarakat yang belum tahu ya. Belum tahu Piala Dunia itu seperti apa, khususnya para ciwi-ciwinya. Ya kita bilang saja di negara kita sendiri di Indonesia. Jadi ketika Jungkook yang menjadi pembawa lagu opening seremoninya dari Piala Dunia itu sangat mengundang minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia begitu. Terus ya menurut Bapak Abi nih kalau lagu Iya. masalah lagu nih Iya. lagu Piala Dunia itu kan di remix tuh. Menurut Bapak Abi itu gimana? Ada punya kesan sendiri gak kalau mengenai lagu kayak gitu? Bagus-bagus aja asalkan jangan remix koplo gitu. Remix koplo itu kayak di Indonesia kan tau lah apapun dijadikan koplo ya, kalau masih batas wajar sih aman aja. Terus kita tim nih. Tim yang sangat tidak diduga-duga masuk ke semifinal yaitu tim Maroko. Gimana menurut Bapak Abi? Itu sih sangat jadi apa ya? Jadi sebuah dongeng yang manis untuk persepak bolaan di Piala Dunia kali ini. Maroko merupakan kuda hitam dan dia mampu menembus babak semifinal dan dia merupakan negara benua Afrika pertama yang berhasil menembus ke semifinal Piala Dunia. Jadi itu merupakan tahapan yang sangat luar biasa yang sudah didapatkan oleh Maroko. Iya. Kalau Saudara Eka suka klub apa ini kemarin? Klub negara apa kemarin? Kemarin Ya. Saya milihnya sih Jerman. Jerman. Oh, yang dibantai sama Jepang itu ya? Iya. Itu saya sangat miris ya. Kenapa gitu? Karena melihat dari tim yang sangat diunggulkan di grupnya itu menjadi tim yang sangat direndahkan. Iya. Direndahkan kemudian disisihkan gitu. Apalagi Jepang dikatakan dengan kekuatan animenya. Iya. Jadi kenyataan. Iya, karena di kartun Kapten Tsubasa pun sudah ada filmnya. Sudah ada adegan ketika Jerman kalah itu kan. Iya. Jadi kayak disangkut pautkan gitu kayak. Iya. Gimana ya? Aduh, saya sih lihatnya. Iya. Terus kalau Bapak Abi lagi. Saudara Bung. Abi. Iya. Apa nih? Negara andalannya apa? Kalau kemarin sih biasa Portugal. Portugal? Iya. Ya kalah sama Maroko ya Mas ya? Menang pertama ya.
pertama menang tapi kalah sih. Karena terlalu santai main Portugal, nggak terlalu ngotot, jadi ya kalah kita dan itu saya kalah juga di taruhan. Berapa? Ya kecil sih, cuman sampai sakit ya gara-gara. Iya, sampai sakit itu karena uang kos saya juga uang makan di kos saya juga hilang gitu loh. Jadi kita harus ya merelakan. Dengar juga kalahan dari Portugal itu karena Ronaldo itu ditaruh di bangku pemain, tidak penuh main di full starter. Betul, itu karena Ronaldo tidak main secara full. Karena ketika Ronaldo main secara full ya, kita lihat secara full ketika Ronaldo main itu akan meningkatkan kreativitas serangan dari Portugal itu sendiri. Jadi pasti Portugal akan lolos nantinya kalau Ronaldo main ya. Begitu. Betul. Terus mengenai Ronaldo nih, dengar dia sama Messi. Ini adalah pertandingan last dance. Ya. Itu bagaimana itu, Bung Abi? Kemungkinan besar ini akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi mereka. Tapi saya setelah melihat Messi juara itu kayaknya nggak bakal pensiun si Messi ya. Karena Messi akan menjalankan Piala Dunia di tahun berikutnya dengan apa ya, sebagai juara bertahan, pasti dia ingin tetap mempertahankan juara itu. Kalau Ronaldo sih kayaknya sudah cukup ya. Karena kita tahu pemain terbaik di dunia ya Ronaldo. Tapi terkalah sama Messi. Iya sih. Ada apa? Jadi kalau kita lihat last dance kan berarti pertandingan terakhir, apakah Ronaldo langsung akan pensiun atau akan tetap lanjut tapi dia cukup sampai di liga, maksudnya kayak jangan ke Liga Indonesia dong. Enggak dong. Iya. Enggak cukup nanti pertandingan kalau misalnya. Oh iya. Kayak kejuaraan Euro gitu misalnya. Iya. Apakah sampai situ apa langsung selesai? Kemungkinan bakal sampai di Euro sih, karena ketika nunggu lagi sampai Piala Dunia serian berikutnya 4 tahun lagi, kemungkinan umur dari Ronaldo akan sangat tua dan tidak bisa mengikuti Piala Dunia secara maksimal. Contoh ketika sekarang di Qatar ini Ronaldo sudah lebih banyak di bangku cadangkan, tidak bermain secara full. Jadi kemungkinan besar dia akan pensiun di Euro nanti di 2024. Iya, 24 kayaknya di Euro. Terus kalau Ronaldo pensiun, apakah Bung Abi masih memihak ke Portugal atau akan pindah? Karena saya fans Portugal dari kecil, ketika Ronaldo akan pensiun nanti kapanpun itu, saya akan tetap menjadi fans dari negara Italia. Iya. Kok Italia Bang? Kenapa? Kok pindah Italia? Kenapa? Karena menurut saya Italia prospeknya lebih bagus nanti ke depannya gitu. Tapi kan Italia nggak lolos 2 kali di Piala Dunia. Tapi dia punya waktu untuk mempersiapkan, di tahun ini akan mempersiapkan ke Piala Dunia selanjutnya itu. Jadi saya akan yakin menjadi fans Italia di tahun berikutnya. Yang pemain diunggulkan satu aja di Iya. Italia, siapa kira? Kalau di Italia kita punya Donnarumma dari kipernya. Terus ada Ciro Immobile di striker. Selebihnya Federico Chiesa. Begitu. Jadi kalau bisa disebut sebagai karbitan dong ya? Bukan karbitan sih. Karena kita realistis ya. Kita harus realistis melihat tim itu. Dan bagi saya sih tidak ada sih karbitan ini. Apa itu karbitan? Iya. Terus tanggapan dari Abi nih. Ya. Bung Abi, sorry. Iya. Bung Abi mengenai yang juara Piala Dunia kan Argentina. Bagaimana pendapat Bung Abi mengenai Argentina yang sebagai juara? Kalau menurut saya ya Argentina ya menang agak sih, menang secara beruntung ya. Kenapa begitu? Karena ketika sudah full time dan ketika babak tambahan selesai, skor dari Argentina dan Prancis itu kan 3-sama. Jadi secara tidak langsung mereka tuh udah sama kuat dan dilanjutkan ke babak tos-tosan, babak adu penalti. Jadi ya ini yang mempengaruhi itu cuman faktor laki keberuntungan lah. Jadi Messi juara dunia itu karena keberuntungan aja sih. Apakah keberuntungan itu termasuk menggendong 10 orang?
Karena tidak gol sebanyak 3 kali. Kalau menggendong 10 orang sih tidak, karena ketika melihat final yang menggendong 10 orang tuh kayak lebih condong ke Mbappe dari Prancis ya. Ya kalau Messi emang timnya bagus, dari kedalaman skuadnya juga bagus, jadi layaklah juara dunia. Walaupun lebih layak Portugal ya. Gak apa. Portugal tak lolos, yang penting Messi lolos ya. Jangan juga. Jangan juga. Kenapa saya milih Prancis? Karena ya gitu. Messi biar tidak menjadi juara dunia, juara Piala Dunia, agar rekornya masih hampir sama lah sama Ronaldo. Walaupun Ronaldo lebih di atasnya Messi secara rekor ya. Rekor individu ya kita bisa cek nanti. Begitu. Bener. Ngomong-ngomong, berapa sih perbandingan kalau Bung Abi lihat dari Messi dan Ronaldo? Berapa sih perbandingan? Perbandingan secara apa nih? Ya secara prestasi atau permainan di lapangan lah. Dari skala 1 sampai 10 ya? Ya, 1-1. Messi 1, Ronaldo tahulah sendiri 10 ya. Maksimal 10 tidak menjamin menang Piala Dunia kan? tidak menjamin, tapi secara gini terbaik lah Ronaldo, main terbaik Terbaik. di bumi. Di bumi Ronaldo masih yang terbaik. Apakah ada generasi yang akan menggantikan Ronaldo? Generasi yang akan menggantikan Ronaldo Messi sepertinya tidak ada sih, karena mereka melakukan ini secara konsisten selama 15 tahun kurang lebih. Dan rivalitas gitu ya? Dengan rivalitas yang mereka saling mendorong, mereka saling bersaing ya. Secara gini bakal susah menemukan pemain yang akan bersaing secara konsisten dengan waktu yang lama lagi. Banyak pemain kayak Mbappe, Haaland, kemungkinan mereka nggak akan mencapai level dari Ronaldo dan Messi. Neymar pun yang kemarin diisukan akal setara dengan Messi dan Ronaldo tidak mencapai level tersebut dan itu tenggelam begitu. Ya mungkin segitu dulu untuk yang Piala Dunia. Oke, ya. Yang 2022 kemarin di Qatar ya. Oke. Sekarang kita akan bicara Piala Dunia U20 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Ya, di Indonesia. Di Bali ya? Di Bali ya? Iya. Di Stadion Kapten Wendipta. Itu. Selain di Bali, di mana lagi stadionnya di mana? Setahu dia. Untuk internasional stadium itu ada di Jakarta kayak sepertinya ya. Jakarta International Stadium yang kemarin baru selesai direnovasi agar mengikuti standar dari FIFA. Dan Stadion Dipta pun yang di Gianyar itu sudah direnovasi dan sudah 90% apa 100% saya kurang tahu. Terus tim yang Bung Abi unggulkan Untuk Piala Dunia U20 tetap saya mengunggulkan Indonesia karena Indonesia akan berbicara banyak, saya yakin berbicara banyak di ajang Piala Dunia U20 saat itu. U20. Iya, U20. Iya. Kalau tim luar nih, siapa yang Bung Abi andalkan? Untuk negara luar kemungkinan Spanyol ya. Spanyol karena dari pembibitan usia muda Spanyol itu terkenal yang terbaik di dunia. Karena ada akademi dari Barca dan akademi dari Real Madrid. Jadi akademi dari SSB Gunadarma tuh nggak bisa bersaing. Ya Gunadarma kan di Indonesia atau nggak SSB yang ada di Renon itu kan kurang. Ya. Di Bali United tuh secara kualitas kita emang kalah, tapi saya yakin mampu bersaing lah. Iya. Sekarang. Terus kenapa Bung Abi tidak mengandalkan tim Portugal? Untuk Portugal kenapa saya tidak mengunggulkan ya jelas karena nggak ada Ronaldo. Bro. Apakah Bung Abi tidak yakin dengan generasi selanjutnya gitu? Untuk generasi saya yakin, cuman saya lebih yakin dengan generasi yang dimiliki oleh timnas kita sendiri, timnas Indonesia. Garuda Indonesia Muda. Pride, ya? Iya. Lokal tak gentar. Siap.
Terus kalau menurut Bung Abid kan Indonesia baru-baru ini ada tragedi lah, Iya. tragedi yang cukup menggemparkan dunia sepak bola yang tragedi Kanjuruhan. Iya. Akankah itu berpengaruh dengan Piala Dunia U20 di Indonesia nanti? Kemungkinan itu tidak akan berpengaruh karena itu sudah istilahnya sudah clear ya masalahnya, sudah selesai, dan pihak FIFA pun sudah datang ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas kejadian tersebut agar tidak terjadi lagi kejadian tragedi seperti itu, tragedi yang sangat pilu, yang sangat menyedihkan untuk persepakbolaan di dunia bahkan ya, begitu. Ya kita berharap supaya tidak ada kejadian seperti itu lagi. Iya. Dan sepak bola Indonesia lebih berkembang lagi ya. Sepak bola Indonesia lebih berkembang dan supporter Indonesia lebih maju lagi sih. Ya lebih tertib lah ya. Tertib ya. Menerima kekalahan.